Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan diferensial dan integral di bidang informatika. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu kalkulus secara bahasa. Dasar bahasa kalkulus itu diambil dari bahasa Latin yaitu calculus, yang artinya batu kecil yang digunakan untuk menghitung. Nah, it adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk, dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dan dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus memiliki dua cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Contoh cabang kalkulus yang lain adalah kalkulus proposisional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, yang khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara umum dinamakan analisis matematika. Mengingat kalkulus, yang dalam hal ini turunan, dapat digunakan sebagai alat analisa di dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, maka konsep turunan dapat kita terapkan dalam suatu perusahaan. Nah, dari penjelasan tadi tentang bagaimana kalkulus berperan dalam ilmu ekonomi yang kaitannya dengan pemecahan masalah seperti SDM, waktu, ketersediaan bahan, dan kualitas bahan, juga bisa dikaitkan dengan bidang informatika. Keterkaitan kalkulus dengan teknik informatika yaitu contohnya, misalkan seorang programmer membutuhkan data-data seperti sumber daya manusia, waktu, dan bahan untuk membuat suatu sistem informasi di dalam perusahaan. Sistem informasi inilah yang menunjang seluruh kegiatan dari suatu perusahaan. Penggunaan kalkulus dalam ray tracing. Ray tracing adalah suatu metode untuk merender objek 3D yang hasilnya realistik seperti foto. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri sinar mata atau sumber cahaya, kemudian diperiksa apakah sinar tersebut mengenai objek atau tidak. Jika ternyata sinar yang ditelusuri tersebut mengenai suatu objek, maka selanjutnya diperhitungkan intensitas pada objek tersebut, yaitu intensitas ambient, diffuse, dan spekular. Hasil dari perhitungan intensitas inilah yang terlihat oleh mata. Ada dua konsep dasar yang harus diperhatikan dalam ray tracing ini, yaitu kita dapat melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya. Jika sinar menabrak permukaan benda, maka dapat terjadi tiga hal, yaitu penyerapan, pemantulan, dan pembiasan. Ada pula tiga efek umum yang terjadi pada proses ray tracing, yaitu penyerapan, pemantulan, dan pembiasan cahaya. Implementasi kalkulus dalam ray tracing terdapat pada persamaan rendering, di mana pada persamaan tersebut terdapat integral dan diferensial. Penggunaan persamaan rendering dalam menentukan intensitas cahaya diperkenalkan oleh James Kajiya tahun 1986. Persamaan ini menggambarkan arah transportasi cahaya dari satu titik permukaan yang lain sebagai jumlah cahaya yang dipancarkan dan yang tercerminkan cahaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ade Yusman. Saya akan menjelaskan di bagian lambda kalkulus. Oke, yang pertama, lambda kalkulus atau disebut juga kalkulus lambda adalah sistem formal dalam matematika logika dan ilmu komputer untuk mengekspresikan perhitungan logika
dengan cara variabel mengingat dan substitusi. Karena pentingnya gagasan substitusi, mengikat dan variabel, tidak ada satu sistem lambda kalkulus dan khususnya ada yang diketik dengan varian untyped. Secara historis, sistem yang paling penting adalah kalkulus lambda untyped maksudnya, di mana fungsi aplikasi tidak memiliki batasan sehingga gagasan dari domain fungsi tidak dibangun ke dalam sistem. Dalam tesis Crunch-Turing, lambda kalkulus tanpa diketik diklaim mampu menghitung semua fungsi efektif dihitung. Lambda kalkulus diketik adalah berbagai yang membatasi fungsi aplikasi sehingga fungsi hanya dapat diterapkan jika mereka mampu menerima masukan yang diberikan itu tipe dari data. Rekan-rekan, untuk lambda kalkulus dalam ilmu komputer adalah bahasa pemrograman fungsional yang pada dasarnya menerapkan kalkulus ditambah dengan beberapa konstanta dan tipe data. Selain bahasa pemrograman, kalkulus lambda juga memiliki banyak aplikasi dalam teori bukti. Sebuah contoh utama dari hal ini adalah Curie-Howard korespondensi yang memberikan korespondensi antara sistem yang berbeda dari diketik lambda kalkulus dan sistem logika formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Gania Syahid. Dari sini akan menjelaskan tentang integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Oleh karena itu, integral disebut juga antidiferensial. Ada dua macam integral, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu yaitu integral yang nilainya tertentu. Sedangkan integral tertentu yaitu integral yang nilainya tertentu. Pada integral tentu ada batas bawah dan batas atas yang nanti berguna untuk menentukan nilai integral tersebut. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang jika turunan suatu fungsi titik 2 Y sama dengan fx maka untuk menentukan fungsi asal melakukan pengintegrasian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.